Shalom, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun berada. Dari studio Conference Jawa Kawasan Timur, Voice of Seven, saya Pendeta Rudolf Tambunan, Direktur Field Secretary Conference Jawa Kawasan Timur, dan bintang tamu kita, narasumber yang akan menguraikan pengalaman rohani lewat wawancara hari ini dengan tema Walking with Jesus. Narasumber kita Christine Susanti. Selamat pagi Bu Christine Susanti. Beliau adalah anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Duku Kupang, Surabaya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti setiap bulan di acara dan waktu yang sama wawancara Walking with Jesus. Sebelum kita memulai wawancara, kami mengundang seluruh pemirsa, bahkan yang ada di studio hari ini, untuk mengawali dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu hadir membantu kami agar kami dapat berkata-kata, menguduskan setiap pembicaraan kami, bahkan mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami lewat pengalaman rohani kami, sehingga pada waktu kami ingin menyampaikan pengalaman rohani, khususnya narasumber kami, Ibu Christine Susanti hari ini, dapat menyampaikannya menjadi kekuatan, kemenangan, bahkan kepujian bagi nama Tuhan. Bersamalah dengan kami dari awal hingga akhir acara ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, tamu kita hari ini adalah seorang ibu yang cantik, anggota Jemaat Duku Kupang bernama Ibu Christine Susanti. Sebelum kita mewawancarai, perlu kita mengenal beliau. Apakah beliau ini anggota jemaat yang lahir di gereja Advent, atau beliau juga adalah seorang yang menemukan Yesus di dalam perjalanan imannya. Ibu Christine, apakah Ibu sudah berapa lama Ibu menjadi anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7? Mungkin Ibu bisa sampaikan agar pemirsa juga mengenal Ibu dengan baik. Iya, Pak Pendeta. Terima kasih. Saya Christine Susanti. Nama lengkap saya Christine Aprilia Susanti. Ya, saya bergereja di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Duku Kupang, Surabaya. Saya menjadi anggota gereja Advent sudah berjalan hampir 5 tahun. Baik, Ibu Christine Susanti ini baru menjadi anggota Masih Advent Hari ke-7, anggota jemaat sekitar 5 tahun. Artinya sebelumnya beliau ini adalah seorang pencari kebenaran, bahkan sesudah menemukan kebenaran, beliau mengambil keputusan untuk dibaptiskan dan masuk menjadi anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7. Mungkin kita perlu bertanya, karena temanya adalah berjalan bersama dengan Yesus, apakah Ibu Christine pernah melihat Yesus atau mungkin berjalan bersama Yesus? Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan. Kalau melihat Yesus tentunya secara langsung tidak, Pak Pendeta. Tapi untuk pertama kali saya menyerahkan diri saya itu bahwa saya ikut Tuhan Yesus, itu ketika saya meminta bahwa saya itu harus kemana, saya harus ke sini atau ke sini. Tuhan Yesus kasih jawaban melalui mimpi. Saat itu suatu bayangan, tapi saya yakin bahwa itu Tuhan Yesus. Amin. Jadi begitu saya bangun tidur, hati saya tuh bersukacita dan berkobar-kobar, dan saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa ya. Itu terjadi di saat saya lagi mencari. Tapi kalau dalam perjalanan saya berjalan dengan Yesus, itu sebenarnya banyak sekali, setiap harinya selalu ada. Mungkin ada pengalaman yang mungkin Ibu rasa mengangkat hati dan iman Ibu selama berjalan dengan Yesus selama 5 tahun ini di Gereja Masih Advent Hari ke-7, yang Ibu mau sampaikan kepada pemirsa. Siapa tahu pengalaman ini bisa menggugah,
bahkan mengangkat iman kerohanian pemirsa yang mendengar wawancara pada hari ini. Ya. Jadi berawal dari waktu anak saya untuk sekolah di Hong Kong. Nah, saya waktu itu mempunyai pergumulan bagaimana saya bisa berpisah dengan anak saya yang setiap harinya selalu sama saya, dan dia sekolah saya yang antar, les saya yang antar, sehingga saya mempunyai ketakutan dan kekhawatiran bagaimana kehidupan anak saya nanti. Kalau sakit bagaimana. Jadi itu suatu pergumulan seorang ibu ya. Jadi akhirnya saya serahkan itu semua kepada Tuhan. Saya berdoa, dan pada waktu itu dari gereja itu mendapatkan tugas bahwa anak muda itu memberi kesaksian. Nah, waktu itu anak saya mendapat jadwal waktu bulan Desember. Dan anak saya apply itu bulan sebelumnya. Dan waktu itu belum mendapat interview atau apapun. Jadi saya nggak berani ngomong dengan anak saya karena saya tahu bagaimana nanti pasti anak saya nggak mau. Jadi saya berdoa, saya bertelut kepada Tuhan, saya berdoa, saya ungkapkan setiap pergumulan saya itu, dan saya bilang ke Tuhan bahwa saya minta tanda. Jika anak saya diterima di Hong Kong, izinkan dia untuk bersaksi. Nah, setelah itu saya berdoa kepada Tuhan. Hati saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tidak lama dari itu, akhirnya mendapat interview. Nah, dia apply 5 univ. Dari 5-5-nya ini dia di interview dan diterima. Puji Tuhan. Nah, saya waktu itu merasa sangat bersuka cita, terharu, dan merasa Tuhan itu baik sekali ya sama saya. Tuhan itu begitu dekat. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa pergumulan kita, dan dia pun memberi jawaban. Itulah yang menguatkan iman saya. Terus saya sampaikan kepada anak saya, dan puji Tuhan anak saya mau bersaksi. Nah, akhirnya dia waktu itu yakinnya mendapat beasiswa 50%. Tapi ternyata Tuhan kasih 100%. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu luar biasa, sungguh amat baik. Saya tidak pernah berhenti-henti. Tuhan itu sungguh amat baik. Itu Suatu pengalaman rohani yang baik ya, yang baik dan luar biasa, di mana Tuhan menjawab doa lebih daripada apa yang kita minta. Semoga anak-anak juga dapat menyadari itu dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan lewat pergumulannya. Bagi beberapa orang Kristen, umat-umat Tuhan mendengar firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kau mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Beberapa umat Tuhan merasakan bahwa berjalan dengan Tuhan itu berat. Berjalan dengan Tuhan itu selalu duka, tidak ada sukanya. Berjalan dengan Tuhan itu sering membawa dia jatuh ke dalam pencobaan. Saya yakin dan percaya Ibu Christine telah berjalan dengan Tuhan selama 5 tahun ini. Mungkin ada pengalaman suka atau duka. Jikalau ada pengalaman duka, apa yang Ibu lakukan? Siapa tahu ada pemirsa yang mendengarkan wawancara ini juga bisa mendapatkan kekuatan atau kemenangan melewati pergumulan-pergumulan. Mungkin boleh disampaikan Bu, jikalau ada pengalaman mungkin yang tidak suka terus, tetapi ada dukanya, apa yang Ibu lakukan? Iya, terima kasih Pendeta. Setiap perjalanan itu tidak selalu mulus, dan tidak selalu senang. Walaupun saya sudah
mempunyai Tuhan Yesus. Tapi permasalahan itu ya selalu ada. Dan berkat pun juga selalu ada. Jadi di saat saya mengalami banyak problem, masalah, entah itu masalah pekerjaan suami, akhirnya berdampak dengan keuangan, itu membuat saya sebenarnya pusing juga. Jadi tidak kebal kita terhadap masalah. Tetapi kita bersyukur mempunyai Tuhan dan kita bisa datang kepada Dia dan Dia mendengarkan doa-doa kita. Sehingga hati saya dikuatkan sehingga bisa mengatasi setiap problem yang ada. Dan banyak juga tantangan-tantangan yang saya hadapi. Kalau kita menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam firman-Nya, itu selalu mendapat tantangan ya Pak Pendeta. Seperti kita dicemooh atau hinaan atau bahkan dikatakan gila, itu sudah saya rasakan dan saya semakin dikuatkan karena dalam firman Tuhan juga mengatakan kamu juga akan mengalami hal-hal yang aku alami. Jadi karena itu saya bersukacita dan dikuatkan, dan Tuhan itu selalu memberi solusi. Dalam setiap pergumulan kita, permasalahan kita, Tuhan itu selalu memberi solusi. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada untuk kita, walaupun tidak kelihatan, dan malaikat-malaikatnya pun ada bersama kita, menjaga kita. Jadi kita jangan pernah takut. Artinya Ibu Christine juga mengalami suka dan duka berjalan bersama dengan Tuhan. Namun Ibu Christine percaya walau di saat paling lemah sekalipun, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti membantu. Saudara-saudara, pengalaman ini mungkin pemirsa juga pernah mengalami pengalaman yang sama dan tidak berani mengambil keputusan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan pada waktu kita merasa kita jauh dari Tuhan atau terpuruk dalam pencobaan dan pergumulan, kita mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Pengalaman Ibu Christine ini bukan pengalaman Ibu Christine saja, tetapi mungkin banyak pemirsa yang mengalami pengalaman yang sama. Mungkin pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan kepada Ibu Christine, mungkin ada ayat atau firman Tuhan yang Ibu yakini yang membuat Ibu tetap bertahan dan ingin selalu berjalan dengan Tuhan, bukan selama 5 tahun ini, tetapi akan berjalan dengan Tuhan sepanjang masa. Adakah ayat yang Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa yang berbahagia hari ini, sehingga ayat ini pun dapat menjadi ayat kekuatan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan wawancara hari ini? Oke, ya Pak Pendeta, ada di Roma 8 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi, bahwa saya sudah milik Tuhan Yesus. Berarti saya juga anak-anak Allah. Jadi walaupun saya hidup di dunia ini, tetapi saya mempunyai Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini, yang menyebut saya anak. Itu suatu sukacita yang luar biasa dan membuat kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan. Baiklah Ibu Christine, bahkan pemirsa yang berbahagia yang menyaksikan wawancara hari ini,
Mungkin pengalaman saudara mirip dengan pengalaman Ibu Christine Susanti yang telah menceritakan bagaimana selama 5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan, doa-doa dijawab bahkan melampaui ekspektasi atau hal-hal yang dia minta. Bahkan di saat terpuruk pun Tuhan membantu dia di dalam pergumulan sehingga tetap rindu ingin berjalan dengan Tuhan. Bahkan ayat yang baru dibacakan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bahwa dulu kita adalah hamba dosa. Namun pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tentu Tuhan berfirman bahwa jikalau ada orang tua yang jahat sekalipun tidak akan memberikan ular pada waktu anaknya minta roti. Tuhan berkata bahwa dia lebih baik daripada orang tua yang seperti itu. Allah adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak-anaknya. Maukah saudara rindu mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan yang akan kita adakan setiap bulan dalam waktu dan channel dan kesempatan yang sama. Saya Pendeta Rudolf Tambunan, Direktur Field Secretary Konferen Jawa Kesan Timur. Di samping saya narasumber Ibu yang cantik, Ibu Christine Susanti, dan seluruh kru yang ada di studio Konferen Jawa Kesan Timur, kru Voice of Seven, mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan pemirsa yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kita akan berdoa untuk pemirsa dan semoga kita bisa bertemu sebulan sekali dengan kesempatan dan pengalaman rohani yang berbeda-beda yang mengangkat hati kita selalu ingin berjalan bersama dengan Yesus. Kami akan berdoa, pemirsa dapat mengikuti di rumah masing-masing. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan telah menggantikan titel kami dari seorang hamba dosa menjadi anak pada waktu kami bertemu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan membawa kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan di tengah kekudusan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan dari hal-hal yang jauh dari Tuhan, dari dosa yang mungkin masih menjadi bagian kami. Kami percaya oleh kematian Yesus Kristus, kami sudah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Christine Susanti, dapat memberikan kekuatan kepada kami anak-anak Tuhan dan seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Shalom. Sekali lagi kami ucapkan sampai bertemu pada bulan depan di waktu dan channel yang sama, Voice of Seven dari studio Konferen Jawa Kesan Timur. Saya Pendeta Rudolf Tambunan, Direktur Field Secretary. Di samping saya Ibu yang cantik, Ibu Christine Susanti, dan seluruh kru yang bekerja di studio Voice of Seven mengucapkan sampai ketemu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Amin.